Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2025, Paus Leo ke-14 memimpin perayaan Ekaristi, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, bertepatan dengan Jubileum untuk olahraga. Berikut ini homili beliau. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengar kata-kata berikut. Beginilah firman kebijaksanaan Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan karyanya, sebelum segala perbuatannya sejak semula. Ketika Ia menetapkan langit, aku sudah ada di sana. Aku ada bersamanya sebagai perancang, dan setiap hari menjadi kesenangannya. Aku bermain di hadapannya setiap saat. Aku bermain di atas muka bumi, dan kenikmatanku ada bersama anak-anak manusia. Bagi Santo Agustinus, Tritunggal dan kebijaksanaan sangat erat kaitannya. Kebijaksanaan ilahi dinyatakan dalam Tritunggal Maha Kudus, dan kebijaksanaan selalu membawa kita kepada kebenaran. Dan hari ini, saat kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kita juga sedang menjalani hari-hari jubileum olahraga. Gabungan Tritunggal dan olahraga bukanlah sesuatu yang umum, namun sebenarnya tetaplah pada tempatnya. Tiap kegiatan manusia yang baik mengandung pantulan keindahan Allah, dan olahraga tentu termasuk di dalamnya. Lagi pula, Allah bukanlah sosok yang statis, tertutup pada dirinya sendiri. Allah adalah persekutuan, relasi hidup antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang terbuka kepada umat manusia dan dunia. Teologi menyebut realitas ini sebagai perikoresis, yang berarti tarian cinta kasih timbal balik. Dari dinamika ilahi inilah kehidupan memancar. Kita diciptakan oleh Allah yang senang dan bersuka cita dalam memberikan keberadaan kepada ciptaannya yang bermain, seperti diingatkan dalam bacaan pertama. Beberapa bapak gereja bahkan berani berbicara tentang Deus Ludens, Allah yang bersukaria. Inilah sebabnya mengapa olahraga dapat membantu kita untuk bertemu dengan Allah Tritunggal. Karena olahraga menuntut gerakan dari aku menuju yang lain, bukan hanya secara lahiriah, melainkan terlebih secara batiniah. Tanpa ini, olahraga hanya menjadi persaingan egoisme yang mandul. Mari kita renungkan satu ungkapan yang umum digunakan dalam bahasa Italia untuk menyemangati para atlet saat pertandingan. Para penonton akan berseru, "Dai, dai." Mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi itu adalah kata perintah yang indah. Bentuk imperatif dari kata kerja dari memberi. Dan ini mengajak kita untuk merenung, bukan hanya soal memberikan performa fisik, melainkan yang luar biasa, memberikan diri sendiri untuk bermain habis-habisan, memberikan diri demi orang lain, demi pertumbuhan pribadi, para pendukung, orang terkasih, pelatih, rekan kerja, penonton, bahkan lawan. Dan jika benar-benar seorang olahragawan sejati, maka itu berlaku di luar hasil akhir pertandingan. Santo Yohanes Paulus II, seorang olahragawan sebagaimana kita tahu, berkata, olahraga adalah sukacita hidup, permainan, perayaan, dan karenanya harus dihargai. Melalui pemulihan sifat gratuisnya, kemampuannya membangun ikatan persahabatan, mendorong dialog dan keterbukaan antar sesama, melampaui hukum keras produksi dan konsumsi, serta segala pandangan hidup yang semata-mata utilitarian dan hedonistik. Dalam terang itu, mari kita soroti secara khusus 3 aspek yang menjadikan olahraga sebagai sarana berharga
untuk pembentukan manusia dan pembentukan Kristen di zaman ini. Pertama, dalam masyarakat yang ditandai oleh kesepian, di mana individualisme yang berlebihan telah menggeser pusat dari kita menjadi aku, sehingga mengabaikan sesama, olahraga, terutama olahraga tim, mengajarkan nilai kerjasama, berjalan bersama, dan berbagi, yang seperti telah dikatakan adalah inti dari kehidupan Allah sendiri. Maka olahraga bisa menjadi alat penting untuk rekonsiliasi dan pertemuan antar bangsa dalam komunitas, di sekolah, di tempat kerja, dalam keluarga. Kedua, dalam masyarakat yang semakin digital di mana teknologi meski mendekatkan orang jauh, seringkali menjauhkan orang yang dekat. Olahraga menghargai kebersamaan nyata, makna tubuh, ruang, usaha, dan waktu nyata. Maka melawan godaan untuk melarikan diri ke dunia virtual, olahraga membantu kita tetap terhubung dengan alam dan kehidupan konkret, tempat di mana cinta sungguh dijalankan. Ketiga, dalam masyarakat yang kompetitif, di mana hanya yang kuat dan pemenang yang tampaknya layak hidup, olahraga juga mengajarkan cara untuk kalah, menghadapkan manusia dengan salah satu kebenaran terdalam dari kondisinya, kerapuhan, keterbatasan, ketidaksempurnaan. Ini penting karena dari pengalaman kerapuhan inilah harapan bisa lahir. Atlet yang tidak pernah gagal, tidak pernah kalah, tidak ada. Para juara bukanlah mesin yang tak pernah salah, tetapi pria dan wanita yang bahkan ketika jatuh memiliki keberanian untuk bangkit kembali. Maka mari kita ingat kembali kata-kata Santo Yohanes Paulus II yang mengatakan bahwa Yesus adalah atlet sejati Allah, karena ia mengalahkan dunia bukan dengan kekuatan tetapi dengan kesetiaan dalam kasih. Tidaklah kebetulan bahwa dalam kehidupan banyak orang kudus zaman ini, olahraga memiliki peran penting, baik sebagai latihan pribadi maupun sebagai jalan evangelisasi. Mari kita renungkan tentang Beato Pier Giorgio Frassati, pelindung para olahragawan yang akan dinyatakan sebagai santo pada tanggal 7 September mendatang. Hidupnya yang sederhana dan bercahaya mengingatkan kita bahwa sebagaimana tak seorang pun lahir sebagai juara, tak seorang pun lahir sebagai santo. Latihan harian dalam kasihlah yang membawa kita mendekati kemenangan sejati dan memampukan kita membangun dunia yang baru. Ini juga ditegaskan oleh Santo Paulus ke-6, 20 tahun setelah Perang Dunia Kedua, ketika ia mengingatkan para anggota Asosiasi Olahraga Katolik akan peran olahraga dalam mengembalikan damai dan harapan di tengah masyarakat yang porak-poranda akibat perang. Ia berkata, "Itu adalah pembentukan masyarakat baru, tempat kalian mencurahkan usaha dalam kesadaran bahwa olahraga dalam unsur pembentukan sehat yang dimilikinya dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk peningkatan spiritual manusia, yang merupakan syarat pertama dan mutlak bagi masyarakat yang tertib, damai, dan membangun." Saudara-saudari olahragawan yang terkasih, gereja mempercayakan kepada kalian misi yang indah, menjadi dalam aktivitas kalian pantulan kasih Allah Tritunggal, demi kebaikan kalian sendiri dan sesama kalian. Libatkanlah diri kalian dalam misi ini dengan semangat sebagai atlet, sebagai pembina, sebagai komunitas, sebagai kelompok, sebagai keluarga. Paus Fransiskus gemar menekankan bahwa Maria dalam Injil digambarkan aktif, bergerak, bahkan bergegas, siap seperti seorang ibu untuk segera menanggapi panggilan Allah demi menolong anak-anaknya. Mari kita mohon kepada Maria agar menyertai perjuangan dan semangat kita dan mengarahkannya kepada yang terbaik hingga mencapai kemenangan terbesar, kehidupan kekal. Lapangan tak terbatas, di mana permainan tak akan pernah berakhir,
dan sukacita akan menjadi sempurna.